Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam video saya. Kali ini saya akan membahas emiten-emiten LQ45, tapi nggak semuanya, hanya beberapa saja, yang menurut saya ini menarik banget. Kenapa menarik? Ada beberapa hal nanti yang bisa kita lihat, kenapa ini bisa disebut dengan menarik. Oke, kali ini akan saya buka dulu dengan UNVR. Tentu Anda kenal dengan kode UNVR ini. Ini adalah Unilever Indonesia Tbk. Oke, satu hati Indonesia. Nah, kalau kita lihat, kita menggunakan dari trendline ya. Kalau di sini trendline-nya warna biru. Bisa kelihatan trendline warna biru? Nah, ini saya kasih lihat nih. Kayak saya kasih lihat pakai ini aja ya, warna oranye. Nah, ini nih. Trendline-nya ya, kelihatan ya, trendline warna biru ya. Oke, ini sudah terlihat. Nah, kalau kita lihat dari trendline, memang sampai dengan awal Oktober ini, UNVR ini belum mampu sahamnya untuk melakukan breakout ya, memutus tren penurunan tren ini, tren yang menurun. Oke, tren yang menurun, belum mampu dia untuk menembus. Nah, ini juga dikonfirmasi dengan MA cross yang saya gunakan ya, MA5 dan MA20, di mana MA5-nya masih di bawah MA20 dan terus di bawah MA20. Ini tandanya memang eh, arahnya nih lagi ke bawah nih, arahnya lagi ke bawah. Ibaratnya ini adalah pisau jatuh ya. Pisau jatuh dari harga sebelumnya di angka, oh ini 7 ribuan, sekarang ada di angka 3860. Nah, bisa jadi ini hampir setengahnya ya turun ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai saham di harga sini, wah mungkin kalau melihat layar HP-nya atau komputernya ketika melihat sahamnya UNVR, merahnya mungkin merah padam ya. Oke. Jadi memang penurunannya sangat curam sekali, bukan curam ya, sangat apa ya? Kalau dibilang pastilah penurunannya itu ada penurunan yang cukup luar biasa. Nah, kenapa menurun? Jadi, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, penurunan itu salah satunya dipengaruhi oleh aliran uang. Aliran uang dalam hal ini adalah mungkin investor, mungkin big money, mungkin paus, mungkin money maker gitu kan, yang sedang keluar atau dia sedang melakukan markdown ya untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Siapa tahu dia mencari harga yang lebih murah atau memang secara prospek karena sekarang zamannya corona, makanya prospeknya itu jadi gimana ya? Mungkin setelah dilihat dari berbagai riset, dari berbagai data, terjadi penurunan terhadap barang-barang consumer goods, terutama yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan FMCG ya. Nah, ini mungkin berpengaruh juga dan para investor melihat bahwa oh perbaikan ekonomi akibat corona ini nggak langsung serta-merta dapat cepat sehingga ini akan mempengaruhi fundamental dari perusahaan. Nah, mereka mungkin berpikir, oke, saya akan keluar, saya akan masuk ke dalam perusahaan-perusahaan teknologi yang mempunyai masa depan lebih cerah. Boleh jadi seperti itu, karena di zaman pandemi ini perusahaan-perusahaan teknologi justru sedang mendulang keuntungan ya. Coba kita lihat aja misalkan dari Google, dari Zoom, dari aplikasi-aplikasi yang bisa mempermudah pekerjaan sehari-hari menggunakan sistem online, mungkin yang terfikirkan oleh investor seperti itu sehingga dia menjual saham-saham yang memproduksi barang-barang kebutuhan pokok seperti layaknya Unilever Indonesia. Tapi ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, kita perlu konfirmasi lagi, kita butuh informasi lagi dan data yang lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di sini net foreign-nya memang sedang keluar ya. Tren keluarnya sangat kelihatan sekali. Setelah sebelumnya mungkin di sini net belinya, net buy-nya juga banyak. Kemudian kalau dari pihak lokal, bandar movement-nya, bandar volume-nya, kelihatan banget memang dia sedang keluar. Oke, akumulasinya juga nggak banyak-banyak juga. Nah, kalau dilihat juga dari sisi volume, kelihatan ya volumenya ini dari kecil kemudian jadi besar gitu kan ya. Biasanya kalau misalkan dari yang nggak ada volume tiba-tiba volumenya meningkat, itu menandakan bahwa akan ada pembalikan gitu ya dari yang turun balik jadi naik. Tapi sampai dengan saat ini walaupun sudah ada kenaikan di dalam volume,
belum terlihat adanya pembalikan di saham Unilever gitu ya. Mungkin masih menunggu momentum yang tepat atau mungkin investor masih melihat dulu nih secara fundamental pengaruh dari corona tuh kayak gimana. Karena sebelumnya ini kelihatan banget ya terjadi penurunan dari EPS TTM-nya ya. Penurunan dan corona ini memang memberikan dampak yang cukup lumayan kepada perusahaan-perusahaan sejenis Unilever. Oke, tapi mungkin ke depannya setelah coronanya sudah membaik, bisa jadi ini saham akan balik lagi naik ke atas. Bisa jadi, siapa tahu ya nggak? Nah, ketika sudah membaik, demand-nya meningkat gitu ya, fundamentalnya sudah makin bagus dan investor mulai berdatangan lagi. Siapa tahu, tapi untuk jangka pendek kelihatannya berdasarkan indikator yang ini yang kita gunakan saat ini, nampaknya belum. Nah, kalau kita lihat lagi dari pihak-pihak terkait yang sedang distribusi, kemudian kita lihat yang paling nyata sekali ya, ini antara yang jual dengan yang beli beda jauh kan ya. BKKZ nih lagi buang barang nih, sementara yang nampungnya CC dan YP tapi jumlahnya nggak seberapa. Kemudian kalau kita lihat lagi menggunakan indikator Bollinger Band 20 yang biasa saya gunakan dalam menganalisis emiten, terlihat sekali memang walaupun sempat mengecil di sini ya kanalnya, tapi kemudian dia malah semakin menurun. Sama nih juga, tadinya ada harapan ketika kanalnya mengecil, dia akan naik, tapi ternyata juga menurun. Jadi Bollinger Band-nya tidak bisa memprediksi, sementara dari volumenya tadi juga tidak bisa, dari sisi CCI walaupun sekarang posisinya wah bagus sekali ya, biasanya dia menandakan akan terjadi kenaikan, sama halnya seperti sini yang kenaikannya sampai sini ya. Dia kalau kita lihat nih ada di sini, kemudian topnya di sini, memang nggak terlalu jauh di sana dari dasar bottom to topnya. Mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi ini boleh jadi memang ada kenaikan dulu sedikit, habis itu dia turun lagi. Boleh jadi seperti itu. Dari MACD-nya sendiri, kalau kita lihat, kelihatannya memang tidak begitu meyakinkan, tidak begitu strong ya. Stochastic RSI-nya juga tidak begitu strong. Ini bisa jadi naik sedikit, tapi nanti akan turun lagi. Dan saya simpulkan adalah peluang dia untuk naik pada UNFR ini menunggu sentimen yang sangat positif untuk bisa berbaik naik atau terjadi akumulasi yang cukup luar biasa besar sehingga dia bisa mendorong harganya naik ke atas. Tapi nampaknya belum saya temukan, jadi memang harus tetap bersabar dulu ya bagi investor UNVR maupun trader UNVR. Apalagi kalau kita lihat MACD-nya nih, masih posisinya masih di bawah ya, di bawah nol. Jadi bersabar dulu, akumulasi slot-slot dulu lah. Tapi kalau misalkan kita mau nunggu bottomnya, ya kita tunggu konfirmasi dia naik dulu. Bagi trader-trader, mungkin ya bisa menggunakan saham-saham yang lain dulu. Saham LQ45 lainnya yang sangat menarik untuk saya bahas hari ini adalah BMRI. Kenapa BMRI ini menarik sekali? Coba kita lihat dari EMA Cross 520-nya, posisinya ya sedang mengarah ke atas. Sedang mengarah ke atas, belum tentu, belum jaminan dia akan naik. Tapi kalau misalkan posisinya sudah bagus, berarti potensinya juga ada. Nah, kalau kita lihat dari resistennya ya, garis-garis imajiner resisten maupun support. Kita lihat di sini, kalau kita ambil dari pucuk di akhir Januari ya, di akhir Januari sebelah sini kita ambil terus kita tarik garisnya sampai menyentuh top ini. Nah, kita lihat masih ada ruang, mungkin satu candle, dua candle lagi dia boleh jadi mantul turun ke bawah atau dia nembus garis miring itu. Terus juga ada garis yang kita sejajarkan ya antara satu puncak dengan puncak lainnya, maka ada target di sini ya. Kalau misalkan ada target di situ, bisa jadi dia akan mantul ke bawah atau naik lagi ke atas gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat lagi dari net foreign yang warna hijaunya memang kita lihat ya di sini ya. Ini sangat menarik walaupun tidak begitu besar potensinya tapi masih ada potensi di situ. Kemudian dari sisi bandar volumenya juga demikian sama yang masuk terlihat lebih banyak dibandingkan yang keluar. Kemudian kalau kita lihat dari sisi volume, kelihatannya tidak ada yang begitu sangat istimewa ya. Di hari ini pun kalau kita lihat dibandingkan yang sebelumnya, rata-rata 20-nya juga belum terlalu menonjol, belum meningkat sekali ya. Beda halnya ketika kita ada sebuah pertanda adanya kenaikan,
tadinya MA20-nya mungkin di atas dari volumenya, tiba-tiba jos naik ke atas dan diikuti oleh kenaikan harga. Nah, tapi yang menarik di sini adalah warna kuning yang biasa saya gunakan untuk mengantisipasi adanya akumulasi. Nah, ini terlihat banyak sekali ya. Nah, ini boleh jadi merupakan sebuah sebuah sinyal, tapi nggak tahu dia akan realisasinya kapan. Nah, ini bisa jadi akan terjadi kenaikan. Nah, kalau saya duga sih ada kaitannya dengan bandar maupun foreign ini ya, di mana di sini kan banyak nih yang mengakumulasi gitu kan. Nah, sementara sinyal kuning saya nih udah keluar nih banyak nih. Ini merupakan sebuah potensi pertanda bahwa dia bisa jadi mengalami kenaikan, apalagi kalau kita lihat FPSTTM-nya yang tadinya turun sudah ada tanda naik gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari broker summary di hari ini saja kelihatannya memang masih distribusi ya. Kalau kita lihat candlenya juga ini masih merah dan kalau kita lihat lagi di broker summary yang mengakumulasi maupun yang menjual memang posisinya ya imbang lah ya, walaupun RX dia keluarnya besar dan AK 20 miliar tapi itu seimbang dengan ZP dan BK yang lagi mengakumulasi. Kemudian kalau kita lihat lagi dari Bollinger Band, memang ini sangat cukup menarik karena kenapa menarik? Posisinya sekarang dia lagi menyentuh MA20-nya nih. Dia lagi menyentuh MA20-nya, boleh jadi besok dia bisa mantul ke atas atau dia malah turun ke bawah. Cuma kalau kita lihat lagi dari sisi CCI, ini menarik banget ya setelah sebelumnya dia mengalami kenaikan, mungkin dia ada di persimpangan tuh, mau naik atau mau turun karena posisinya ada di tengah-tengah di angka 0. Tapi kalau kita lihat dari MACD yang posisinya seperti ini yang menunjukkan adanya potensi kenaikan, sangat mungkin banget dia akan naik karena kenapa? Karena banyak dari trader-trader yang menggunakan MACD untuk memutuskan apakah dia akan masuk atau keluar. MACD ini tool yang sangat populer yang banyak digunakan oleh trader. Nah, ketika trader kebanyakan melihat ini, boleh jadi ada ratusan atau ribuan trader yang menggunakan MACD untuk sebagai indikator dia masuk gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, maka potensi naiknya juga semakin besar. Pun dengan stokastik RSI posisinya lagi membuka ke atas gitu kan ya. Berarti optimisme terhadap kenaikan harga ini bisa saja terjadi. Bisa dan sangat mungkin terjadi. Nah, makanya saya memproyeksikan harganya dia bisa sampai mantul ke Bollinger atasnya. Oke, sampai sini ya targetnya. Targetnya sampai sini. Tapi kalau misalkan nanti besok ada sentimen yang negatif, atau ada market mover yang mau keluar atau ada asing yang mau keluar, maka boleh jadi MACD-nya nggak berlaku dan stokastik RSI-nya juga nggak berlaku. Boleh jadi sangat mungkin dan di dunia trading itu bisa saja terjadi. Makanya mungkin nanti sebagai trader harus memantau pergerakan hari ke hari dari saham yang Anda tradingkan supaya apa? Supaya Anda bisa secara timing tepat kapan masuk, kapan keluar, kapan take profit, kapan take loss gitu ya. Yang menarik lagi saham yang saya lihat di LQ45 adalah TLKM. Kenapa menarik teman-teman? Karena dia posisinya bisa dilihat dong ya, dia lagi naik ke atas gitu kan. Lagi naik ke atas, siapa yang tidak menyesal pada beberapa waktu yang lalu ketika Telkom mengalami penurunan dan dia tidak masuk di posisi ini, maka dia tidak mendapatkan keberuntungan dengan tren kenaikan dari TLKM. Oke, kenapa dia bisa naik? Nah, kalau kita lihat dari sisi fundamental ya, ini ada kenaikan EPS TTM yang kelihatannya cukup besar dibandingkan dengan yang periode sebelumnya dia kecil dan ini membesar. Ini tentu saja memberikan keyakinan bagi investor maupun trading untuk mengambil saham TLKM. Terus kemudian kalau kita lihat lagi memang ini ada akumulasi yang kalau kita lihat hijaunya lebih banyak daripada merah ya. Makanya tidak heran kalau misalkan harganya terus menerus naik. Apalagi bandar volumenya juga senada juga nih.
yang masuk lebih banyak, yang keluar lebih sedikit. Walaupun secara volume ya biasa-biasa saja karena volumenya masih di bawah MA20-nya. Sementara dari frekuensi analyzer memang ada tanda-tanda dia naik, tapi saya tidak percaya begitu saja dengan frekuensi analyzer ketika dia sedang naik, karena boleh jadi itu adalah tipuan ya. Tipuan karena sering saya menemukan frekuensi analyzer-nya yang lagi tinggi, banyak, kuningnya banyak, tiba-tiba harganya di markdown, turun ke bawah. Makanya jangan saklek menggunakan frekuensi analyzer. Dari sisi broker summary, kita lihat normal accumulation, big accumulation, ini memang bagus sekali. Kemudian kalau kita lihat lagi dari broker-broker yang mengakumulasi dan menjual ya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Misalkan dari top one-nya dibandingkan yang jual di posisi pertama itu 2 kali lipat gitu ya. Kalau diakumulasikan AKDXBB jumlahnya lebih besar daripada RXYPCC. Oke, jadi ini menandakan memang ada optimisme dalam saham TLKM. Kalau kita menggunakan indikator Bollinger Band 20, saya lihat memang ada resiko di sana ketika kita mengambil pada harga saat ini. Kenapa beresiko? Karena dia sudah mantul dari Bollinger Band atasnya ya. Nah, selama ini seperti yang kita tahu bahwa pantulan itu bisa terjadi di sini, Bollinger Band bawah, kemudian Bollinger Band atas. Kalau dia kuat, strong naiknya, dia akan di atas terus. Tapi kalau dia melemah, dia akan turun. Boleh jadi dia akan mantul di MA20, nanti naik lagi, nanti turun lagi. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kenaikannya cukup kuat seperti ini ya, di sini nih naik, 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 naik gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Tapi kalau dia turun seperti ini, dia akan turun, 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 turun gitu ya. Di Bollinger Band bawahnya. Ini sama juga seperti itu. Apakah akan naik atau turun? Memang posisinya sungguh membagongkan kalau misalkan kita masuk pada hari ini. Nah, atau kemarin atau ini ya, atau besok, besok Senin nih. Karena kenapa? Dari sisi I-nya juga posisinya juga sudah di atas. Kemudian dari MACD-nya walaupun masih mengarah ke atas ya, tapi nggak tahu nih powernya kuat apa enggak. Dari stokastik RSI sebelumnya dia udah turun, terus naik lagi posisinya. Kalau misalkan trader-trader menggunakan stokastik RSI, memang posisi seperti ini mungkin dihindari ya. Jadi power dia yang berasal dari stokastik RSI juga kurang, dari CCI juga kurang. Jadi kalau saya duga nanti volumenya akan berada di bawah MA20. Walaupun kalau kita lihat dari broker summary-nya dia naik. Jadi saya terhadap saham TLKM mungkin netral-netral aja kali ya. Kalau misalkan teman-teman mau riding the wave, riding the trend, bisa saja masuk sepanjang teman-teman memahami bahwa bisnis TLKM-nya ini akan semakin pesat seiring dengan perjalanan waktu, karena EPS-nya akan kita lihat ya. Kalau misalkan EPS-nya tetap bertumbuh terus, nah ini mungkin saya yakin dia akan naik terus. Tapi kalau misalkan EPS-nya lebih rendah daripada periode yang ada saat ini, maka bisa dipastikan sangat mungkin dia akan turun. Oke, emiten terakhir pada video ini adalah BBCA. Nggak usah ditanya kepanjangannya apa, karena ini adalah saham sejuta umat, banyak sekali yang mengkoleksi saham ini. Dan kalau kita lihat saham BBCA ini, buat saya menarik. Kenapa menarik? Coba kita lihat ya. Kita lihat antara yang sini sama yang sini ya. Ini kan kalau ditarik garis rata dan kemarin dia sedang breakout. Dan terus juga posisinya kalau misalkan resistennya kemungkinan besar ada di sini ya. Kemungkinan ada di sini berarti ada potensi dia naik. Kenapa terjadi kenaikan yang seperti itu? Ternyata setelah saya baca memang ada rencana untuk melakukan stock split 5:1 atau 1:5, saya lupa. Nah, kalau ada rencana seperti itu berarti kan nanti likuiditasnya akan semakin banyak dan dengan harapan investor maupun trader juga akan banyak masuk ke dalam saham ini. Sehingga itu menjadi sentimen yang positif. Kemudian kalau kita lihat lagi dari net foreign-nya juga sudah optimis ya, dia mulai masuk setelah sebelumnya dia negatif. Kemudian dari bandarnya juga sama ya, walaupun akhir-akhir ini ada yang keluar, tapi tetap ada yang masuk juga dalam jumlah yang cukup besar. Dari sisi volume,
Terakhir-terakhir dia di atas MA20 memang ini mengisyaratkan adanya kenaikan. Tapi kita lihat lagi apakah dia akan tetap kuat naik. Cuma kalau saya lihat dari frekuensi analyzer-nya, oh ini sangat menarik sekali saudara. Ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena frekuensi analyzer-nya juga disupport oleh EPS TTM-nya ya. Jadi mungkin boleh jadi ekspektasinya ke depan harga sahamnya akan naik. Harga sahamnya akan naik. Paling tidak, setidaknya dia akan menyentuh level resistennya ya di situ. Paling tidak akan naik kalau berdasarkan indikator yang kita gunakan di sini. Walaupun kalau kita lihat di sini ya hari ini lagi distribusi nih orang-orang yang kemarin beli di harga bawah udah mulai take profit. Cuman kalau kita dilihat di sini foreign-nya masih di dalam. Foreign-nya masih di dalam. Kalau kita lihat indikator ini ya, oke, walaupun di sini kelihatannya wah ini foreign ini malah keluar nih gitu kan. Tapi ternyata ada yang mengakumulasi lagi nih dari candle yang hijau-hijau. Ya mudah-mudahan ini benar nih datanya nggak salah gitu kan. Oke, mudah-mudahan ya benar. Kalau kita menggunakan indikator Bollinger Band, wah ini menarik banget teman-teman ya. Kenapa menarik? Nah, seperti kita ketahui ini lagi menyempit nih, menyempit tiba-tiba boom naik ke atas walaupun dia turun ke bawah. Nah, kalau misalkan potensi kenaikan, maka esok hari kalau misalkan candlenya hijau lagi dan lebih tinggi daripada candle yang merah penutupannya, trennya kemungkinan bisa jadi target tadi yang saya sebutkan sebelumnya bisa jadi tercapai, bisa jadi. Tapi kita lihat, nggak tahu ya, karena kita nggak bisa memprediksi, bukan cenayang nih, kita hanya menggunakan indikator, berdasarkan indikator itu, kita memiliki keyakinan terhadap sebuah pergerakan, walaupun secara probabilitas mungkin saja salah, mungkin saja benar. Tapi berdasarkan pengalaman yang digunakan, kebenaran dari sebuah indikator paling rata-rata cuma 50%. 50% dengan win rate 60% menang itu udah cukup bagus banget. Ada yang bisa sampai 70%, bahkan saya mempunyai seorang mentor yang bukan seorang lagi, ada beberapa mentor dia bahkan bisa sampai win rate-nya 90% dengan sistem yang dia buat. Cuma itu membutuhkan pengalaman dan praktek bertahun-tahun. Nah, kalau kita sebagai trader pemula apalagi ya, Anda baru masuk, sementara ada juga yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin win rate-nya nggak sebanyak yang 90% itu. Mungkin kita berada di kisaran 70% lah paling bagus atau 80%. Atau 50% is okay, masih ada peluang untuk ini. Yang penting kita secara trading plans-nya disiplin, jangan lupa taking profit, cut loss gitu ya. Terus menikmatilah apa yang kita lakukan. Nah, balik lagi di sini secara volume tadi sudah dibahas. Oke, secara CCI ini posisinya sudah di atas banget. Tapi bukan berarti nggak ada potensi untuk naik. CCI pasti ada, tapi dengan posisi seperti ini ada kemungkinan dia akan turun. Dan ketika turun, maka kalau besok turun, besoknya lagi turun, maka trennya akan turun gitu ya. Nggak jadi dia tren naik. Dia akan meretest lagi MA20-nya. Kalau misalkan MA20-nya jebol, berarti dia akan turun sampai menyentuh Bollinger Band paling bawah. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dari moving MACD-nya ya, ini menarik banget. Karena boleh jadi kalau misalkan candlenya hijau besok, ya yang birunya akan naik ke atas. Ya, jadi itu jadi sentimen positif buat trader-trader yang menggunakan MACD. Ketika MACD-nya menunjukkan hal yang bagus, maka masih ada potensi dia akan naik. Sementara dari stokastik RSI-nya nih kak nampaknya kayaknya nggak firm banget ya, nggak kuat ya. Nah, ini nggak jadi sentimen untuk menggunakan stokastik RSI, jadi kemungkinan besar memang peluangnya untuk naik nggak ya 50-50 lah. 50-50 karena indikator-indikatornya ada yang menunjukkan bagus, ada yang menunjukkan jelek gitu ya. Terus dari Bollingernya juga menunjukkan kurang yakin juga gitu kan. Apakah dia akan retest MA20, apakah akan terus naik. Nah, dari indikator yang digunakan saat ini memang kita perlu data lagi, kalaupun masuk dalam bentuk mungkin kalau bagi saya itu adalah sebuah spekulasi karena indikator yang digunakan belum support semuanya meskipun tadi ada potensi ya dari frekuensi analyzer di sana. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa baca deskripsinya ya, disclaimer on tuh di situ tulisannya. Kemudian juga saksikan sampai habis, kemudian subscribe video ini
channel saya dan saksikan video saya berikutnya. Oke, sampai jumpa.